guys. Ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua para lover, para saudara yang Indonesia maupun yang ada di luar negeri, pada kesempatan sore ini saya berada di Tulang Bawang Barat. Perjalanan dari pondok ke sini sekitar 1 jam. Saya dengan anaknya Pak Indra selaku Sebul Hajat, beliau yang menghadirkan saya di sini. Jadi Pak Indra ini seorang lover yang mengikuti saya dari dulu hingga sampai sekarang. Nah, saya singkat saja biar tidak memakan durasi terlalu panjang. Meminta untuk ngecekin rumahnya karena istri sampai ke anak-anaknya hingga ke masyarakat yang lain sering melihat penampakan di lokasi ini dari suara yang lain seperti kayak petasan ataupun dentuman yang sangat keras. Nanti saya kasih di antara berapa titik ya. Nah, jadi sebelum kita ngobrol yang lain, ini ada namanya Pangeran Jaya Rizky. Kenapa dipanggil nama Pangeran? Karena bapaknya saking ngefansnya sama saya. Oke, kita langsung ke lokasi. Saya sepilkan dari samping rumah ya. Ini kan samping rumah. Ini di sumur, kamar mandi. Posisinya seperti ini. Ini rumah ditempati sama ibunya Pak Indra. Rumahnya Pak Indra di sini. Tadi saya duduk di situ sama anaknya. Nah, penampakannya di titik yang mana? Yang sering mewujud di dekat pohon jambu. Ini sering nampak di sini, di pohon ini, di dekat pohon ini, tinggi ya, jinnya. Terus aktif kalau nanti habis maghrib di situ, di atap ini, lumayan rame. Di situ rumah kosong, yang saya katakan sering kayak petasan ataupun kayak dentuman, kayak bom lah ya kan, dar dor. Itu di rumah kosong ini. Nah, untuk area kalau kita geser sedikit, ini rawa ya kan, ini rawa, das-dasan rowo, nah, kalau orang Jawa. Nah, dipahami dulu karena posisi saya nggak ada tripod, memang nggak ada persiapan, tujuannya hanya ngecek lokasi aja, memastikan benar apa enggaknya di tempat ini yang katanya sering mengalami teror gaib dari istrinya, anaknya, sampai anak-anak masyarakat pun sering dari suara penampakan, tidak hanya satu kali aja. Nah, saya sepilkan di pohon kelapa. Kenapa? Nanti saya agak mundur. Pohon kelapa ini kelihatannya hijau ya. Dari sini hijau. Di tengah itu pohon batangnya yang paling tengah. Nah, ini pohonnya kering. Nah, tangkainya yang tengah itu kering tuh. Ini dipastikan ada aktivitas gaib, bisa dikatakan buhul. Buhul itu kan posisinya hidup, bisa berpindah-pindah, bisa di bawah, bisa di atas buhulnya. Nah, saya kasih tahu dulu, tak sepilkan, pumpung sore ini kan. Ini nggak bawa tripod,
Karena memang nggak ada kameramen, saya juga agak sedikit bingung kalau mau mengedukasi, mau meliput aktivitas. Nih, ini dari depan, saya jeda tadi sebentar biar nggak memakan durasi. Ini arah depan rumahnya Pak Indra. Ini yang nempatin ibunya. Ini Pak Indra sedang ceritanya masang pagar rumah. Ini rumah kosong. Jadi aktivitas yang paling aktif gaibiahnya itu memang di area ini. Saya sambil cerita ya, ngeliputnya ke sana biar enak, nggak bolak-balik. Kamera depan, kamera belakang. Jadi istrinya itu sempat mimpi, bukan sekali ya, tapi seringkali mimpi dengan ketemu sosok ular besar, dengan mimpi dengan seorang nenek-nenek, sampai ditusukkan pakai kayu ranting, kayu kering itu. Nah, singkat cerita itu istrinya Pak Indra sempat sakit-sakitan sampai sekarang. Setelah mimpi itu, terus di dunia nyatanya, di jam berapa saya lupa, biar nanti pihak Saiful Hajat yang menjelaskan. Itu sempat di kakinya ada kalajengking ataupun jenis kelabang 2 ekor. Itu posisi kelabang yang melintas di kakinya istrinya Pak Indra, orangnya sempat bengong. Setelah bengong, itu binatang yang melata yang di kakinya tiba-tiba langsung pergi, ngilang langsung lewat jendela. Terus ularnya di mana sih? Nah, di sini nih. Kalau di mimpinya, ini kan teras. Kalau di mimpinya ada ular besar di ruang tamu ini, ngelilit di sini. Saya jeda lagi. Balik lagi ke area lokasi belakang. Jadi data-data yang diketahui oleh pihak keluarga Saiful Hajat nanti biar diceritakan langsung oleh Pak Indranya. Saya kan sedikit mencuplik aja kan. Nah, ini kan udah mulai nih, mau mendekati maghrib. Saya nggak bisa ke sana ya. Saya mau berdiri di sini. Itu ada masyarakat yang lagi ngarit cari rumput. Bagi yang punya kemampuan, kepekaan boleh, nggak apa-apa, silakan mau dicek suasana sore gaibiannya gimana. Cuma kalau membahas dari kacamata dohir saya maupun batiniah saya, saat ini aktif banget di area ini sampai malam. Pokoknya ada berapa titik sumber yang paling aktif gaibnya ya. Dari sini ada yang di depan. Cuma kalau membahas yang paling kuat ya di area sini. Ini yang sering meledak-meledak di atap. Terus suara-suara. Jadi temannya Pak Indra kan sempat main ke rumahnya. Jadi sosok jin itu sering manggil-manggil gitu loh. Begitu saudara. Saya nggak bisa meliput semuanya sampai ke sana-sana. Waktunya bentar lagi mau maghrib. Terus mungkin nanti saya balikin kamera dulu ya biar enak. Ya saya lanjutin, lumayan gerah juga. Udah cuacanya kemarau, panas, ditambah suhu gaibnya juga panas di sini.
Ini alam yang di sini itu bercampur-campur. Nah, saya nggak bisa menjelaskan kayak apa-apa karena panjenengan antum semua kan hanya nyimak aja lewat media. Kalau datang ke sini mungkin bisa menceritakan, merasakan apa-apa yang saya alami di sini. Ini posisi saya membuka hijab saya biar saya bisa merasakan apapun unsurnya, dari yang lembut, dari yang paling kuat. Mau berinteraksi kayak apa juga saya agak sulit karena nggak ada kameramen. Saya kan sudah memberikan info di tahun 2022 bahwasanya editor sebelumnya kan Mas Ari dari Purwokerto itu udah pulang, jadi belum ada penggantinya. Kalau ini mau diungkap tabirnya, seperti mungkin saudara itu para lover suka diadakan mediumisasi, pinginnya semua itu saya adakan, tapi yaitu ini jadi masalah, nggak ada kameramennya. Saya bingung kalau mau ngambil data seluruhnya. Paling nanti kalaupun saya sepil, ya hanya sebatas saya gembleng Pak Indra untuk melakukan metafisik, untuk merasakan gaibiahnya. Terus nanti saya ngobrol bareng dengan beliau, pengalamannya, apa yang dialami dari gangguan-gangguan keluarganya. Karena di beberapa minggu yang lalu kan beliau sempat ke pondok ngobatin si anaknya, si perempuan. Jadi beliau punya anak perempuan, dia saat ini lagi kerja, itu ngalami gangguan sakit di mata. Itu sudah saya terapi dengan gurah mata juga, mulai enakan. Tapi harus ada terapi khusus nanti. Ada tahap nggak bisa ditangani cukup sekali. Nah, jadi biar beliau nanti ceritain dari pengalaman anaknya, pengalaman istrinya. Kalau istrinya Pak Indra sedang di Aceh. Untuk ngobrol panjang nanti kita sepilkan kalau Pak Indra sudah nyantai ya, karena beliaunya lagi keluar ke warung katanya, cari kopi sama cari rokok. Itu saja ya saudaraku. Tanganku mulai gape nih, gapeku pegel, kesel karena nggak ada tripod, HP-nya juga panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan opening penjelasan di awal tadi sore. Saya sudah meliput area lokasi pekarangan di kediaman Pak Indra. Ini Pak Indra ada di depan kita. Saya sepilkan lagi ya. Kita flashback, nginget tadi video sore ya. Ini rumah yang ditempatin ibunya. Saya geser. Ini rumah Pak Indra yang ditempatin. Jadi ada satu lokasi dua rumah. Saya geser lagi. Kalau suaranya agak bising mohon dimaklumi. Oke Pak Indra, panjenengan ngikutin kegiatan saya dari tahun berapa? Masih ingat? Udah lama bener, pokoknya dari sekarang udah ada 4 tahunan ya. Lebih lah. Lebih ya? Lebih sebelum punya anak kok. Sebelum ini lahir. 4 tahun. Ini mau 5 tahun dong. 5 tahun. 6 tahun. 2016 2017. Sekitar 8 tahunan ada. 8 tahunan ya. 8 tahun ada lah. Oke. Jadi Pak Indra ngikutin Gusnya kegiatan siar dakwah sudah 8 tahun sebelum anak ini ada. Ini namanya sampai pakai nama saya nih, manggil pangeran, namanya Pangeran Jaya Rizky. Nanti akan jelaskan silsilah anak ini ya. Jadi pokoknya bapaknya saking ngefansnya sama Gusnya sampai nama pangerannya dibawa sama anaknya, untuk anaknya. Pak Indra tadi sudah saya sampaikan dari awal. Sore saya kan sudah meliput openingnya
sudah merekod rute lokasi pekarangan ini, dan sudah sedikit saya ceritakan biar lebih akurat, lebih lengkap. Pak Indra sebagai Saiful Wilayah yang punya rumah ini, tempat ini, bisa dijelaskan apa aja yang terjadi, masalah gangguan gaib yang meneror keluarga, penampakan yang seperti apa, sampai ceritakan. Ya, ini saya ceritakan masalah kejanggalan-kejanggalan di rumah saya ini. Hah? Dari dulu sampai sekarang pokoknya ada yang aneh, ada yang kejanggal gitulah. Hah. Nah, sering-sering kejadian penampakan seperti itu. Pokoknya sering itulah, enggak anak, enggak saudara, enggak istri, enggak orang tua, pokoknya sering kejadian penampakan seperti itu. Yang sering-seringnya gitu ya hanya di lokasi rumah saya aja gitu. Enggak, di titik yang mana aja biar penonton juga tahu. Sering nampak di mana? Sering dulu saudara ataupun anak sering penampakan di sini, orang tua. Orang tua. Sering di daerah sini. Orang tua jangan buru-buru, nyantai aja. Orang tua yang posisi tingginya masih inget-inget enggak? Posisinya ya standar manusia lah seperti itu. Manusia gitu. Ada 2 kali kalau nggak salah di sini. Seperti itu. Terus itu dari orang masyarakat. Ini yang ngeliatin saudara. Oh, saudara sampean. Ponakan yang di sini. Terus Yang di sini dulu sebelum dipagar. Sebelum ini dipagar. Sebelum di sini dipagar dulu ada pocong. Dulu. Ada pocong. Ya, dulu. Pocongnya posisi berdiri apa nangkring? Berdiri di sini. Oh, siap. Di sini. Terus Di rumah itu orang tua sering kedengaran suaranya di kamar tengah, suara gemludakan, pokoknya seperti ada yang lempar-lempar, seperti itulah istilahnya. banyak eksistensi seperti ngelempar, seperti kayak orang jatuh, babuk-babuk gitu ya. Itu benar. Di ruang kamar bagian tengah. Kosong ya. Oke, itu ibunya. Kalau rumah kosong itu pokoknya nggak setiap malam, pokoknya sering seperti ada ledakan gitu, seperti itu, ledakan atau lemparan batu gitulah setiap malam gitu. Nggak setiap malam, pokoknya Hampir sering. dengar saya, Sering dengar kalau sampean ya. Terus dari pengalaman sampai sendiri sering mencium aroma-aroma. Saya yang sering aroma bau-bau busuk, bau-bau seperti apa namanya, kabel-kabel kebakar, seperti itu. Pokoknya sering seperti itu gitu loh. Tapi kalau penampakan saya nggak pernah lihat, cuma hanya aroma aja gitu. Penampakan saya nggak pernah lihat, cuma aroma-aroma aja. Tapi kalau anak, Kalau terdengar dipanggil-panggil pernah gitu kan, dipanggil nama saya, Indra gitu pernah gitu. itu jangan disaurin itu mas, Itu bahaya itu. dulu kan sering di sini banyak teman-teman kerja, tengah malam itu sering dipanggilin juga, sering ketok-tok gitu. Ketok itu. Nah itu sering. Kalau anak ya sering lihat itu siapa seperti itu. Nah terus di rumah saya kan udah menikah lagi dengan istri yang kelima. Iya, istri Dan kelima. nggak tahu kenapa dari dulu saya nikah sering gagal-gagal sampai 5 kali ini, nggak tahu sebabnya kenapa. Kalau yang sekarang ini jelas persis istilahnya istri saya lu mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu, seperti itu. Mimpi-mimpi ada kakek-kakek tua dia dilempar, mimpi-mimpi ular besar dia diancam suruh pergi, mimpi-mimpi kelabang dia disuruh pergi, dan juga tinggi besar mendekati dia, itu dalam mimpi. Terus yang nyatanya juga dia sering melihat di pohon jambu ini sering dia lihat di sini. Ya nanti kita sepil, tadi udah saya sepil sih sore. Sama di dalam rumah itu dia sering melihat penampakan hitam besar, nah seperti itu. Jadi kalau di dalam mimpi yang sering dialami dari kelabang, dari ular, terus orang tua, tongkat. Terus ularnya sempat ditusuk. Kalau ada perlawanan nggak? Kalau ularnya menggigit kaki istri, Hah? kaki istri.
Terus lanjut. orang tuanya itu pakai tongkat, istri saya dilempar pakai tongkat kena pundaknya ini. Oh. Nah, terus setelah udah beberapa hari kerasa nggak enak, istri saya pulang mudik ke kampungnya. Nah, disitulah dia langsung jatuh, kakinya pincang, sesak napas, pokoknya banyak yang dirasa seperti itu. Oke. Yang dirasa seperti itulah. Pengaruh-pengaruh mimpi-mimpi itu gitu, seperti itu. Pokoknya setelah mengalami mimpi-mimpi buruk tersebut, kan kejadian nih istri sampai langsung sakit-sakitan. Ya, Nah ya. Dan tadi mohon maaf tak potong, saya memasukkan kalimat dalam hati saya, bukan memotong di sini, biar narasi sampai itu lebih jelas, akurat. Kadang kalau suara sampai lembut di mikrofon handphone kadang tidak nangkep. Makanya saya harus sebagai vokal keduanya untuk menjelaskan kembali. Jadi kan tadi sudah jelas ya, dari sosok siluman ular lah, dari kelabang lah, sampai di dunia nyatanya kakinya istri sampean sempat dipatok ular itu. Enggak, itu bukan mimpi, kita membahas dohirnya. Di nyatanya kelabang tadi sempat di kaki. Terus di saat kelabang itu berada di kakinya, itu jam berapa? Itu yang nyatanya. Iya, ini bahas dunia nyata. Sorenya. Oh, di sorenya. 2 kali ya. Terus sempat ngedrop, Pokoknya bengong. sempat lewat di kakinya gitu, dia sempat bengong, nggak bisa ngapa-ngapa. Setelah itu dia pergi keluar ke jendela gitu. Siap. 2 kali itu. Jadi di dunia mimpinya yang ngalamin, di dunia nyata juga ngalamin. Terus yang di sana tadi ngomong gimana? Yuk kita. Bentar, tadi udah saya sepil sorenya. Ini saya akan sepil posisi penampakannya di sini. Biasanya memang jam segini. Ini posisinya ya. Ini kan pohon jambu. Ini kamar mandi. Posisi nggak ada atapnya. Ini sosoknya jin purba, bukan sosok KW-KW ini. Memang jinnya memang kelas kasta tinggi. Karena kalau sudah dia menggerakkan barang sampai sesuatu yang sering terjadinya dentuman, macam-macam yang tadi udah diceritakan, itu permainan dari jin-jin yang sudah luar biasa. Mereka kan berkasta-kasta, bukan jin ngampar, jin koloni yang jelas. Nah, sampean bisa sorot enggak? Ini saya sambil megang HP 2. Ini karena nggak ada kameramen, saya nggak akan jelaskan lagi lah. Capek jelasin ke sini aja dulu. Nah, ini kan posisi rumah kosong yang sering meledak di atap itu, dar. Nah, saya ngasih masukan. Jadi kalau misalnya ada sosok gaib yang manggil-manggil ataupun bahasa panggilan itu namanya nggak asing, yang manggil. Contoh ibu jenengan. Padahal ibu jenengan itu nggak manggil. Yo, itu ngeri, itu bahaya itu. Itu pokoknya hati-hati. Itu udah pernah saya bahas itu di bulan kemarin, posisi saya kopdar dengan lover Jabodetabek. Udah saya bahas, jadi aku nggak akan bahas lagi tuh. Pokoknya pesan saya, kalau ada sosok gaib yang posisinya manggil, entah itu dengan jelmaan itu yang manggil istri sampean, anak sampean, jangan sampean sauri. Nun, ikus kena, itu sudah bermasalah itu. Larinya ke otak itu udah. Pokoknya sangat berbahaya. Jadi hati-hati. Ini Pangeran kemarin baru 4 hari ini. Ntar, ini serangannya. Aduh. Saya posisi ngalami serangan. Diam dulu kau. Kamu ikut mbakmu aja ya. Ya ikut mbak ya. Nah, yuk. Oke, ke sana. Agak rewel. Anak kecil. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa bebas ini kalau megang HP. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa bebas ini kalau megang HP. Ini acara belum resmi ya. Acaranya hanya diriadoi, tujuannya riado
ditelaah, disaring masalah kasusnya biar jelas. Jadi data yang didapatkan dari pihak keluarga, para lover, para tamu-tamu Allah yang masuk ke media akun saya biar jelas. Kalau dari segi penjelasan hakikat gaibiannya pun sudah saya jelaskan. Jadi biar akurat, nyambung semuanya dengan pengalaman keluarga Saiful Hajat, yaitu khususnya Pak Indra, maupun dari segi dohir dan batin saya untuk menelisik masalah teror gaib ini. Jadi ini saya ngerasa nggak bebas banget karena saya ngalami serangan, cuma nggak ngenai fisik. Saya nggak bisa jelaskan. Pokoknya kalau di tangan kiri saya ini sakitnya luar biasa. Hah? Rasanya abot kan buri. Ya sampean ngerasain ada yang ngikutin sampean ini. Ini di ini gangguan di belakang kita, di atap sini. Ini di atap di sini ada masalah nih. Mbak wedok nang kene sering ngerti ini jero. Kacau balau. Ini mau saya dobrak, mau saya tempilingi tapi aku reso gerak. Kacau iki. Tantangan buat saya. Masalahnya gelombangnya ini yang membuat saya sakit. Sinyalnya yang dikirim ke saya itu sakit. Nggak ada tripod, mana kacau. Ini saya pegang HP 2 loh. Nah. Oke, ini yang di HP khusus untuk di YouTube. Sampelnya udah sementara saya cukupkan ya saudara. Saya nggak bisa gerak dengan semaksimal mungkin, nggak bebas. Ini nggak tripodnya pakai tangan saya, kanan kiri pakai HP semua. Nggak usah bahas masalah apa, nggak punya kamera lain. Saya punya kamera banyak tapi udah penuh semua memorinya. Permasalahan cuma satu, nggak ada